Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN PPG Daljab tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dila Radiani. Saya mengajar di SMKS Nurul Hidayah 1 Bogor, mata pelajaran sejarah, sekaligus mahasiswi PPG Daljab kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 2015-027-01004. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran. Selamat menyaksikan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Masih semangat mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, biar kita belajarnya diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Silakan Ketua Kelas Muhammad Suhendra untuk memimpin doa. Ya, udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya kalian udah piket belum? Udah bersih ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada anak-anak kelas 10 OTKP 1. Kalian sudah menjaga kebersihan kelasnya ya. Kita langsung absen dulu ya, takutnya ada yang tidak hadir hari ini. Anissa Aulia, hadir Bu. Hadir. Dwi Lestari, hadir Bu. Hadir. Fatar, Hadir. Fitri Awalia, hadir Bu. Ilham, Hadir, Bu. Mona Lisa, hadir. Muhammad Nazril, Hadir, Bu. Muhammad Suhendra, Hadir. Novita Sari, hadir. Nurhida, hadir. Rulia, hadir. Salsabila, hadir. Zara, hadir. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya hadir semua ya. Oke.
Oke, untuk sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin? Ya, silakan Anissa. Oke, kita berdiri dulu ya. Silahkan duduk kembali, Nisa. Oke, terima kasih Anissa ya yang telah memimpin lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi kalian dari sebuah lagu tadi, mari kita renungkan ya. Lagu yang tadi itu lagu wajib nasional ya. Tadi berjudul apa lagunya? Ya, mari kita renungkan. Ini adalah motivasi untuk kalian semua. Indonesia itu adalah negara kepulauan yang besar ya. Tetesan darah, terus rela mati berkorban. Seperti itulah perjuangan dari jiwa patriotisme dari sosok para pahlawan. Nah, makanya masa depan bangsa kita itu ada di kalian. Nah, sebagai generasi bangsa yang baik, yuk bangun semangat belajar ya. Semangat belajar, kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, maka tugas kalian sekarang adalah belajar dengan tekun, terus belajar dengan rajin, terus berusaha, berdoa. Insya Allah masa depan kalian itu akan cerah ya, akan mengikuti. Kalau kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan tidak akan sukses ya. Tapi kalau kita belajar dengan bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan cerah ya masa depannya. Nah, terus di sini seperti kata B.J. Habibie, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha mencapai masa depan yang baik. Ya, seperti itulah ya. Itu adalah motivasi untuk kalian semua. Nah, terus dah ya, kita lanjut lagi. Nah, kalian masih ingat gak materi minggu lalu Ibu belajar tentang materi apa? Ya adalah teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Ada yang tahu
teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Yang pertama ada teori kesatria. Yang kedua ada teori Brahmana. Yang ketiga ada teori Waisa. Yang keempat ada teori Sudra. Yang kelima ada teori arus balik. Ya, itu adalah proses teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Terus, sekarang materi hari ini Ibu akan membahas tentang perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta menunjukkan bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat masa kini. Nah, apa manfaat belajar materi hari ini? Jadi kita hari ini belajar ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya. Yang pertama itu mengajarkan tentang kepemimpinan ya. Karena di dalam materi hari ini kan kita akan membahas tentang kerajaan. Nah, di dalam kerajaan itu ada sosok kepemimpinan atau ada sosok raja ya. Yang kedua, menjauhi sifat sombong dan serakah ya. Nah, biasanya di dalam kerajaan itu ada perang saudara ya. Kita harus jauhi ya. Terus yang kedua, semangat perjuangan dan pantang menyerah. Nah, ini ada berkaitannya dengan perluasan wilayah. Yang keempat, ada sikap toleransi beragama. Nah, di sini nanti kita akan belajar ada agama Buddha dan ada agama Hindu. Nah, sekarang apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, menganalisis kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya dari 4 kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno dengan baik ya. Nah, sekarang lihat ke depan ya. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan? Ya. Di sini ada gambar apa saja yang kalian lihat? Tutorial beli tiket. Terus yang kedua ada Candi Borobudur. Yang ketiga ada Candi Prambanan. Nah, terus nih tutorial beli tiket. Tutorial beli tiketnya ini di belakangnya ada gambar apa? Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur tempatnya di mana? Yogyakarta. Apa ada yang sudah mengunjungi candi-candi tersebut? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, di sini Ibu menampilkan ada Candi Borobudur dan ada Candi Prambanan. Nah, apakah ada perbedaan dari Candi Borobudur dan Candi Prambanan? Ada yang tahu? Silakan Fitri. Candi Borobudur bercorak Hindu, peninggalan dinastik Sailendra, sedangkan Candi Prambanan bercorak Hindu, peninggalan dinastik Sanjaya. Oke, terima kasih Fitri, tepuk tangan buat Fitri. Ya, jadi itu adalah perbedaan dari Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Tadi kalau Candi Borobudur itu peninggalan dari dinasti Sailendra. Kalau Candi Prambanan peninggalan dari dinasti Sanjaya ya. Nah, kenapa Ibu kaitkan gambar ini, gambar Candi Borobudur dan Candi Prambanan? Ada yang tahu? Karena hari ini kita akan membahas
atau candi-candi ini adalah peninggalan dari kerajaan siapa? Ada yang tahu? Silakan Anissa. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno. Terima kasih Anissa. Ya, oke. Jadi itu ya. Jadi kenapa Ibu membahas atau menanyakan candi-candi ini? Karena ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang peninggalan Candi Borobudur ini, peninggalan dari kerajaan Mataram kuno, ya. Nah, di sini ada kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, yang pertama itu ada kerajaan Kutai. Yang kedua ada kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga ada kerajaan Sriwijaya. Yang keempat ada Mataram kuno. Yang kelima ada Medang Kamulan. Yang keenam ada Kediri. Yang ketujuh ada Singosari. Dan kedelapan Majapahit. Yang kesembilan ada Pajajaran, 10 Melayu, 11 Bali, dan 12 Kalingga, ya. Tapi hari ini kita akan membahas 4 kerajaan saja, ya, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, dan yang keempat adalah Kerajaan Mataram kuno, ya. Jadi yang kita bahas hari ini ada berapa kerajaan? 4, ya. Yakni Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram kuno. Nah, di sini sekarang kita akan membahas yang pertama itu adalah Kerajaan Kutai. Nah, di sini ada beberapa kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu adalah kerajaan tertua di Indonesia. Nah, kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam di Muara Kaman, yaitu tepatnya ada di Kalimantan Timur. Nah, dekat kota Tenggarong. Nah, diperkirakan kerajaan Kutai ini berdiri pada abad ke-4 Masehi. Nah, prasasti tersebut didirikan oleh seorang raja. Nah, seorang raja itu yang bernama Mulawarman. Nah, bukti sejarah tentang kerajaan Kutai itu yaitu ditemukannya 7 prasasti, ya. 7 prasasti yang berbentuk namanya yupa, ya, atau tiang batu. Nah, tulisan yupa itu menggunakan huruf Palawa dan huruf Sangsekerta. Nah, adapun isi dari prasasti tersebut menyatakan bahwa raja pertama kerajaan Kutai itu bernama Kudungga. Nah, ia mempunyai seorang putra bernama Aswawarman yang disebut sebagai Wamsakerta atau pembentuk keluarga. Nah, setelah meninggal, Aswawarman ini digantikan oleh Mulawarman, ya. Penggunaan nama Aswawarman ini dan nama-nama raja itu pada generasi berikutnya menunjukkan telah masuknya pengaruh ajaran Hindu dan kerajaan Kutai, dan hal tersebut membuktikan bahwa raja-raja Kutai adalah orang Indonesia asli yang telah memeluk agama Hindu-nya. Langsung yang kedua. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini tidak jauh berbeda dengan Kerajaan Kutai. Tarumanegara ini banyak meninggalkan prasasti sebagai bukti dari kerajaan pada saat itu. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini berdiri kira-kira abad ke-5 Masehi, hampir bersamaan dengan Kerajaan Kutai. Kalau tadi Kerajaan Kutai pada abad keberapa? 4 Masehi. Kalau Kerajaan Tarumanegara itu abad ke-5 Masehi. Nah, berdasarkan catatan prasasti, Kerajaan Tarumanegara
Tarumanegara ini berlokasi sekitar aliran Sungai Ciliwung ya. Nah, aliran Sungai Ciliwung itu bertepatan di Jawa Barat. Nah, kata Taruma ini berasal dari kata tarum yang digunakan pada nama sebuah sungai yang bernama Citarum. Pernah mendengar nama Sungai Citarum? Nah, ya. Nah, Sungai Citarum ini merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat. Nah, sekarang bagaimana kehidupan masyarakat tersebut? Nah, di sini kehidupan masyarakatnya itu ada politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keruntuhannya ya. Nah, sekarang coba silahkan kalian analisis ya. Analisis kehidupan masyarakat kerajaan tersebut dalam sebuah diskusi kelompok dan ketuangkan ke dalam LKPD. Ya, jadi nanti tugas kalian adalah mencari atau menganalisis kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keruntuhannya. Ya, paham? Masih semangat? Masih. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Nah, nama kelompoknya Ibu sudah bagi. Ya, ini nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 ada Fitri Aulia, Dwi Lestari, Mona Lisa, M. Nazril, Siti Klima. Nah, untuk sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk menganalisis tadi yang udah sampaikan sama Ibu. Sekarang kalian gabung. Silakan kelompok 1 di mana? Duduknya. Sudah bergabung belum? Sudah rapi duduknya? Sudah. Silakan keluarkan buku catatannya, buku paketnya kembali. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nanti hasil analisis kalian tuangkan ke dalam sebuah LKPD yang Ibu bagikan ya. Oke? Ya, Bu. Kelompok 1. Nah, Ibu di sini Ibu membagikan LKPD dengan bahan ajarnya ya. Kalian bisa buat referensi kalian untuk mengerjakan. Nah, sudah kebagian semua LKPD-nya? Sudah. Nah, nanti kalian isi LKPD yang Ibu kasih. Nah, kalian nanti bisa cari sumbernya. Boleh dari bahan ajar yang sudah Ibu kasih, boleh dari internet, boleh dari buku pegangan kalian. Ya, silakan nanti bagi tugas ya. Siapa yang mencari kehidupan dari misalnya politik, siapa sosial budaya siapa ya? Silakan Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan kerjakan ya.
ya? Iya, Bu. Ya. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Nah, sepertinya kalian butuh ice breaking ya buat melatih konsentrasi kalian setelah mengerjakan LKPD ya. Siap nih. Di sini Ibu ada sedikit cemilan atau jajanan. Silakan berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri terlebih dahulu. Apa sih? Tepuk paha, tepuk paha, tepuk meja. Ya. Terus pegang kepala. Ya, nah sekarang kita mulai ya. Kita mulai, konsentrasinya dimulai. Konsentrasi. 1, 2, 3. Tepuk meja. Tepuk tangan. Tepuk kepala. Tepuk paha. Pegang kepala. Pegang kepala. Tepuk tangan. Ambil jajanan. Ya, ada yang sama? Ya, bro, lihat semuanya. Ya ampun, berarti konsentrasinya masih oke. Siapa yang dapat makanan, jajanan? Oke, silakan duduk kembali ya. Simpan jajanannya, simpan dahulu jajanannya. Sekarang kita saatnya presentasi. Nah, presentasinya mau ke depan atau mau di tempat saja? Mau di tempat? Oke, silakan. Untuk kelompok 1 sudah siap? Sudah? Sudah. Silakan, siapa yang akan mewakilkan untuk presentasi? Silakan Fitri. Silakan kelompok lain menanggapi. Apabila ada yang harus dicatat atau penting untuk dicatat, kalian catat ya. Nanti siapin pertanyaan untuk menanya kepada kelompok 1. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kerajaan Kutai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Amalia. Saya akan memaparkan materi tentang kerajaan Kutai. Lokasi kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Pusat pemerintahannya di hulu Sungai Mahakam. Sumber sejarah yaitu Prasasti Yupa atau Tugu Batu yang bertuliskan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Kehidupan politik. Raja pertama Kumduga dan kemudian diteruskan oleh anaknya yaitu Aswawarman. Raja Kejayaan Mulawarman dibuktikan dengan adanya persembahan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Masyarakat bermata pencaharian perdagangan, mengenal budaya tulis-menulis di atas batu dan terdapat upacara Waprakesvara. Keruntuhannya berakhir saat Raja Maharaja Dharma Setia tewas oleh Aji Pangeran Anum Panji. Pendapa Kerajaan Kutai Kertanegara, Kerajaan Islam abad ke-13 Masehi. Oke, terima kasih Fitri telah memaparkan hasil diskusinya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kepada Kerajaan Kutai?
Tidak ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 2. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut ke kelompok 2. Cukup sekian dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan. Siapa yang mau mewakilkan? Silakan, Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil sebuah materi mengenai Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-5 Masehi, berlokasi di Jawa Barat. Sumber sejarahnya ada Prasasti Ciaruten, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten, Tugu, dan Sindang Hyang. Kehidupan politik mencapai kejayaan pada masa Raja Purnawarman. Dibuktikan dari isi Prasasti Tugu tentang pembangunan irigasi sepanjang 6.112 tombak atau 11 km bernama Sungai Gumati. Selain itu juga dibangun Sungai Candrabaga atau Sungai Bekasi sekarang. Kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bermata pencaharian agraris pertanian. Masyarakat mengenal budaya tulis-menulis yang tinggi. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara yaitu berakhir pada masa Raja terakhir Sri Maharaja Linggawarman dan terpecah menjadi 2, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Silakan Kerajaan Hutan. Pada abad berapa Kerajaan Tarumanegara berdiri dan di mana letak kerajaannya? Izin menjawab, Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-4 atau ke-5 di Jawa Barat. Ya. Sudah cukup? Ya. Oke, kasih. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan kehidupan-kehidupan yang ada di Kerajaan Sriwijaya. Pertama, lokasi kerajaan. Berdiri sekitar abad ke-7 Masehi, berpusat di tepi sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Sumber sejarahnya yaitu sumber berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama yaitu lokasi kerajaan. Lokasinya yaitu di Jawa Tengah, sekitaran daerah yang banyak dialiri sungai, seperti Sungai Progo, Bobowonto, dan Begawan Solo. Lalu sumber sejarahnya yaitu Prasasti Canggal, yang didirikan dari 732 Masehi dan Prasasti Mantiasih. Terima kasih kepada semua kelompok, dari mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang sudah menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi tadi kelompok kita ada 4 kerajaan yang kita bahas ya. Yang pertama ada Kerajaan Kutai, yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya, dan yang keempat ada Kerajaan Mataram kuno. Nah, sekarang LKPD-nya dikumpulkan ya, nanti Ibu akan nilai lebih dahulu. Oke ya. Baik, selanjutnya tadi langkah demi langkah kita sudah melaksanakan diskusi kelompok ya. Mulai dari tadi ada Kerajaan Kutai ya. Kerajaan Kutai itu tadi terletak di Kalimantan Timur pada abad keberapa? Pada abad keempat Masehi. Nah, bukti prasasti, bukti sejarah dari
kerajaan Kutai tadi adalah apa? Ada yang masih ingat? Prasasti Yupa. Nah, corak agamanya apa? Hindu. Ya. Nah, terus yang kedua tadi ada kerajaan Tarumanegara ya. Yang kedua ada kerajaan Tarumanegara. Letak dan tahun berdiri dari kerajaan Tarumanegara itu berdirinya di Jawa Barat. Pada abad keberapa? Ke-5. Nah, bukti sejarahnya ada apa aja? Ada prasasti Batu, ada prasasti Cianten, ada Jambu, ada kebun kopi, terus ada Tugu, Pasir Awi, Muara Cianten, dan Lebak. Ya, corak agamanya apa? Hindu. Ya. Oke, kita kembali duduk ke semula. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Ya, alhamdulillah. Terus ada yang mau membantu ibu buat menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Silakan, Hari. Kerajaan Kutai. Raja-rajanya Kunduga, Aswawarman, Mulawarman. Kehidupan sosialnya sudah teratur. Kerajaan Tarumanegara. Rajanya Puwawarman. Kehidupan sosialnya rapi dan sudah teratur. Ya. Terus ada yang mau menyimpulkan lagi? Silakan, Anissa. Selanjutnya ada kerajaan Sriwijaya. Tarumanegara. Sriwijaya. Rajanya yaitu Balaputra Dewa dan kehidupan sosialnya rapi dan sudah teratur. Lalu ada kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terbagi menjadi dua, yaitu Raja Dinasti Sanjaya. Ada Sanjaya, Raka Penangkaran, Panunggaran, Warak, Garung, Pikatan, Kayuwangin, Watu Humalang, dan Diah Balitung. Raja Sailendra yaitu Ramodia Wardan. Udah, terima kasih. Sekarang terima kasih kepada Anissa dan Tari yang sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu sudah mengirimkan post-test di grup kelas. Silakan kalian kerjakan. Oke, sudah selesai post-testnya? Sudah. Nanti Ibu nilainya share di grup WhatsApp ya. Untuk selanjutnya materi untuk minggu depan, nanti kita akan membahas tentang Kerajaan Medan Pamulan, Kediri, Singosari, dan Majapahit. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, surah mulai. Sudah selesai. Tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.